Legends! Impact! Wow, ini organisasi kode mau dibawa kemana ini? Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Prasa Desa Sebagai Dua. Wow, ini benar-benar episode yang banyak pengungkapannya, cukup bikin tepuk jidat dan mengarah ke satu karakter yang mungkin bisa saja jadi the next evil. Wow. Jadi langsung mulailah Kamen Rider Zetsu episode 13. Ya, dan jika perihal ada detail tambahan kecil sih di opening ya, dimana di opening kali ini ada akhirnya si Nox Knight akhirnya ditampilkan di openingnya, dan ada di dua scene pas ada pintu yang kebalik-balik itu, sama dia ada screen time-nya sendiri di salah satu bagian opening. Nah, jadi itu ya udah si Nox Knight akhirnya muncul di opening. Terus lanjut ke episodenya sih perihal pelanjutan dari perkataannya Nox di episode kemarin tuh. Nox juga mengatakan kalau misalnya Baku pengen mimpi buruk ini berakhir, ya udah sesimpel Baku tinggal buang Zetsu drivernya aja dan langsung bangun. Tapi karena Baku ya nggak mau, karena dia itu masih tetap ingin meneruskan misinya dia, akhirnya sama Nox malah diserang lagi karena terjadi pertarungan roda 2 antara Kamen Rider Zetsu dan Nox Knight. Dan kali ini Nox Knight menang telak dong. Bahkan dengan kemampuan erase captionnya dia, semua captionnya si Baku dibuat jadi blank lagi dong. Jadi kayak kekuatan captionnya hilang, jadi udah benar-benar termasuk physical impact itu nggak bisa dipakai. Jadi benar-benar Baku itu sudah cuma pakai doanya aja, captionnya nggak ada yang bisa pakai lagi. Dan karena hal ini juga ya dibilang ya udah secara kondisi, jadi kayak apa ya, mungkin kondisinya kayak ini, kayak kode caption ataupun si void caption ya, namanya beberapa caption blank nggak ada isinya. Nah itu ya, ini juga nunjukin kemampuannya si erase caption juga yang dipakai sama si Nox Knight ya, benar-benar seimbang itu ya. Dan karena hal itu juga ya, Baku kalau nggak punya caption yang bisa dipakai lagi ya, akhirnya meteor yang udah serpihan meteor yang udah OTW itu akhirnya benar-benar nabrak ke bumi, dan akhirnya ini menghancurkan gedung CSDC yang ada di sana secara telak, benar-benar hancur sampai rusak parah banget, sampai gedungnya itu juga hancur itu kan, gedungnya itu. Dan ini juga bikin akhirnya si Baku juga sempat kena mental kan, dan dia merasa down karena merasa gagal sebagai agent. Dan akhirnya di sini kan Baku bangun kan, dan dia ya seperti biasa ada berita dari Pak Fujio dari Nagumo kalau gedung CSDC yang ada di nyata tiba-tiba hancur begitu saja, nggak ada penyebabnya. Ya meskipun penyebabnya ya karena dia kena meteor di dalam mimpi, cuma kan nggak kelihatan tuh kayak gimana tabrakan meteor di nyata karena nggak ada meteor yang nabrak. Dan ini sorry banget ya, ini bagiannya aku setuju sama Bang Reza. Ini bagian yang bener-bener paling menyebalkan di episode 13 ini, yaitu perihal Pak Fujimi yang kayak mendesak Baku, karena Baku itu kayak masih belum menyelesaikan misinya. Terus dia juga Nightmare-nya belum dikalahin, dan Baku juga lagi shock kan gara-gara dia itu gagal dalam misinya dia. Dan apalagi juga Baku pas Baku nyinggung soal Odaka Kenshi alias Nox yang notabene menghalangi dia, yang dia anggap sebagai penyebab kenapa misinya dia gagal, langsung ngamuk lagi si Pak Fujimi. Bahkan di sini padahal udah ditengahi sama si Nagumo ya, bilang kalau ya hal sebesar ini masa harus diserahkan semua ke Baku yang namanya warga sipil. Makanya si Nagumo ini membela si Baku, tapi ya Pak Fujio tetap tetap marah, bahkan sampai, dan karena perihal nyinggung sih warga sipil itu ya, kata warga sipil akhirnya ini yang momen bener-bener puncak dimana aku bener-bener jengkel banget sama karakternya Pak Fujimi, dimana dia tuh secara sepihak langsung maksa Baku jabat tangan, dan dia bilang kalau kerjasamanya mereka berakhir di situ. I mean, what the fuck? Apa banget ini kelakuannya Pak Fujimi, ini benar-benar gila sih. Udah mah perihal misinya akan Nightmare itu diserahkan semua ke Baku yang namanya warga sipil. Iya, tahu Baku itu cuma Baku doang yang bisa masuk dalam mimpi, tapi ya kayak gimana ya, tindakannya si Pak Fujimi kali ini benar-benar kayak menunjukkan kalau dia itu seperti tidak mentolerir yang namanya kegagalan. Apa-apa terjadi misinya harus berhasil. Dan kalau ada yang hambat sedikit, dia langsung marah-marah ke Baku yang notabene dianggap nggak becus gitu sama dia. Bahkan sekalinya Baku nyinggung soal Odaka, lagi-lagi dia denial. Udah padahal ya kayak dia, kamu tahu apa gitu, sampai dibilang kayak gitu sama si Baku, karena ya
Pak Fujimi kan nggak tahu Odaka sekarang kayak gimana gitu. Dia masih menganggap ya Odaka sama kayak Odaka yang dulu dia kenal gitu. Dia nggak tahu kalau Odaka sekarang itu ada di pihaknya para Nightmare, dan dikasih tahu kayak gimana pun sama Baku dia tetap gak percaya gitu. Astaga ya ampun. Ini nambah lagi loh list kata yang paling aku benci. Ini perihal Minami kalau aku benci aja sekarang aku udah mulai sedikit mereda dan sedikit respect ke dia. Nanti anaknya aku jelasin kenapa aku mulai agak respect ke Minami. Sekarang ganti Pak Fujimi bener-bener tai sih jujur aja. Sorry apa kalau mau kasar itu bener-bener tai sih kelakuannya si Pak Fujimi. Apalagi dia sampai ngomong dia sekarang fokus buat nyari Odaka biar dia itu bisa nyari biar dia itu bisa nyari tahu cara untuk masuk ke dalam mimpi dan menyelesaikan menghadapi nightmare-nya sendirian. Kontol. Gampang banget ya kayak dianggap remeh banget gitu loh udah sama dia kayak gitu kayak gitu ke Baku terus juga kelakuannya kayak gini. Aduh bener-bener emosi aku sama kelakuannya sama si Pak Fujimi. Sorry tapi aku agak ngomong kasar karena bener-bener aduh. Jadi kalau misalnya orang di real life kelakuannya kayak gini udah aku hajar sih mukanya beneran loh ini. Aduh gak banget sih jujurnya memang karakternya Pak Fujimi bener-bener kampret banget sih, nggak banget karakternya. Dan ya udah di sini ya untuk saat ini kerjasamanya Baku sama pihak divisi sana ya berakhir. Apalagi juga di sini ditambah dengan Zero yang datang dengan bilang kamu sudah gagal menjadi seorang agen. Udah sama Baku kondisinya kayak gini, terus juga dicecar kata-kata kayak gitu sama Pak Fujimi. Tiba-tiba Zero datang bilang kamu gagal sebagai agen. Waduh. Gila, ini bener-bener orang-orang di sekitarnya Baku itu kayak bener-bener nyudutkan dia banget sampai ke titik terendah loh. Waduh. Terus juga ya Baku juga membela diri karena ya dia merasa dia cuma warga sipil yang gak dapat pelatihan agent, makanya dia merasa ya wajar kalau dia gagal gitu. Sama Komandan Zero tiba-tiba bilang dia kayak sepertinya aku udah salah menilai dirimu. Aduh. Wow. Ini bener-bener Baku dibikin sampai ke titik yang serendah-rendahnya loh. Mana kasihan ya sama Baku di sini. Aduh, ya ampun. Dan ya Baku yang lagi kondisi benar-benar down ini kan dia dapat telepon kan yang telepon dia itu ada si Seiya yang pengen ngajak pertemuan karena ternyata si Seiya itu pengen terima kasih ke Baku karena ditolong kemarin. Jadi kayaknya sih perihal karena ditolong kemarin dari tabrakan mobil sama ini perihal kata-kata Baku yang bikin si Seiya akhirnya bisa kembali percaya sama mimpinya menjadi seorang astronot. Jadi kayak ya apa ya jadi bilang itu jadi motivasi tersendiri bagi Seiya gitu biar dia itu bisa lebih percaya sama mimpinya sendiri gitu. Itu cukup bagus jadi turning point yang bagus sih. Jadi kayak kata-katanya Baku itu seperti kayak secara langsung kayak bikin orang lain tuh jadi lebih termotivasi gitu. Makanya si saya itu merasa berterima kasih sama Baku. Terus juga ada sedikit percakapan soal ya pas saya tanya apa hal yang disukai sama Baku kan cerita soal kesukaan dia terhadap hal berbau agent dan mata-mata kan. Dan disambung sama si saya kalau menjadi mata-mata itu adalah bakat terbesarnya Baku. Jadi kayak ini kayak nyambung kayak pembalas kata-katanya Baku sebelumnya ya perihal Seiya itu yang dikasih tahu kalau menjadi astronot itu adalah bakat terhebatnya Seiya. Kan Baku ngomong gitu, jadi kayak dibalik gitu, kayak dibalas dengan cara yang sama juga dari Seiya ke Baku. Jadi kayak saling menyemangati lah intinya. Jadi wah ini kehadiran Seiya benar-benar kayak wow. Benar-benar jadi kayak turning point yang bagus ya karena dia itu di saat banyak pihak selain Baku itu banyak yang nyudutkan dia mulai dari Pak Fujimi sama Komandan Zero. Ada satu bocil yang tiba-tiba datang tapi dia ngasih energi ngasih feel positif gitu ke si Baku yang tapi lagi berada di titik terendahnya dia sekarang ini. Dan singkatnya ada si Baku nyoba ngantar Seiya pulang dan ternyata dia pulang itu ke sebuah tempat yang kayak semacam bekas restoran gitu ya, bekas rumah makan bisa dibilang yang udah tutup katanya ini. Dan ternyata memang itu adalah rumah makan yang dikelola sama ayahnya Seiya. Cuma restorannya udah tutup karena entah tutupnya bangkrut atau gimana, kayak tutup permanen karena ini ayahnya Seiya itu lagi sakit, makanya akhirnya rumah makannya tutup. Dan di sini karena perihal rumah makannya Seiya ini si Baku akhirnya dapat clue buat mencari perihal lokasi pasti di mana pintu hatinya Seiya berada. Jadi akhirnya dia langsung pas dia pulang ya udah dia kan pas perjalanan pulang kan dia bawa sama Minami kan. Nah ini
kena yang jadi titik poin di mana aku akhirnya bisa sedikit respect ke Minami. Jadi kan ada percakapan singkat antara Minami sama Baku kan, di mana Baku secara berdebat bilang kalau dia itu bakal mencoba agar dia itu bisa menjadi sosok kakak yang bisa diandalkan sama Minami. Dan Minami langsung bilang kan, sampai dia juga kayak makan perkataannya Komandan Zero, dia bilang buat ke Baku biar gak usah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi pas Baku jalan agak jauh, si Minami kan tatamannya agak masa tataman agak cemas gitu kan. Jadi kayak ini menurutku hal yang bagus ya. Jadi kayak setelah dia mengetahui semua fakta soal kakaknya yang ada suara mata, dia tuh nggak jadi lebih jadi makin overprotective ke Baku, tapi dia mencoba mendukung Baku tapi secara diam-diam. Jadi kayak mendukung secara kalem dan juga dengan sikapnya lebih dewasa. Nah ini yang aku suka. Jadi akhirnya kan bisa dibilang harapanku untuk development karakter Minami sedikit terwujud di sini. Jadi ini benar-benar jadi hal yang bagus dan aku bisa lebih memaklumi karakternya dia sekarang karena ada developmentnya. Jadi dia nggak terlalu overprotective lagi karena ya dia tahu kalau kakaknya melakukan misi berbahaya, tapi dia mencoba menerima dan coba mensupport kakaknya secara tidak langsung, dan juga lewat ya meskipun cuma lewat kata-kata penyemangat dan juga kata-kata himbauan sederhana sebagai orang yang notabene punya watak lebih dewasa gitu. Jadi menurutku ini hal yang cukup bagus sih dari katanya Minami. Jadi benar-benar berbanding terbalik bro ini antara Minami yang kayak gitu, dia jadi katanya lebih baik. Terus si Pak Fujimi yang sejauh kayak gitu, malah jadi makin buruk, kayak bener-bener jomplang banget. Udah bukan kayak langit dan bumi, udah kayak neraka sama surga gitu. Perbandingannya, ya ampun. Dan singkatnya ada sini Baku yang bisa dia udah mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya, akhirnya masuk lagi ke dalam mimpi, dan dia bersama Nemo akhirnya pergi ke tempat yang notabene adalah rumahnya Seiya. Dan bener aja pas mereka buka pintunya, ternyata memang ada pintu hadiah Seiya ada di sana, dan totalnya ada 3, di mana 2-nya udah kebuka, yang menampilkan gedung fasilitas CSDC yang udah hancur karena tabrakan meteor. Nah pas si Baku nyoba ngintip ke pintu ketiga ini, Baku langsung menyadari sesuatu kalau ternyata dia nggak usah repot-repot mencari nightmare-nya ada di mana, karena ternyata meteor yang sedang OTW ke bumi itu adalah nightmare itu sendiri. Ini kasusnya jadi kayak Prison Nightmare di kasus bos agensinya Nemo, anjir, mirip loh. Jadi kayak objek besar yang sedang jadi case utamanya itu adalah nightmare sendiri gitu. Kalau di sebelumnya tuh ada nightmare berbentuk penjara raksasa, nah sekarang nightmare-nya meteor dong. Bisa begitu. Tapi mungkin untuk mempersingkat durasi, jadi udah nightmare-nya dibuat ya si meteor sendiri nightmare-nya. Jadi aku sebutnya meteor nightmare ya. Dan pas si Baku nyoba pergi ke tempat di mana lokasi meteor nightmare bakal nabrak, ya seperti biasa, Nox nggak ada di sana. Dan juga di sini udah terjadi pertarungan antara Baku sama Nox, di mana Nox kembali berubah dari Nox Knight, dan aku berubah sebelumnya. Si Baku juga memakai custom baru, di mana kan sebelum dia setelah dia menemukan pintu hatinya lokasi pintu hatinya si Seiya, dia balik ke Setsurum kan dan nyoba ngegacha, dan karena dia sendiri kepercayaan dirinya udah mulai balik, dia nyoba ngegacha di custom dropper dan berhasil. Dia dapat custom baru yang nggak lain adalah si Gravity Custom, dan custom inilah yang bakal dipakai sama si Baku untuk debut menjadi varian basic form terakhirnya Setsu, yaitu Kameter Setsu Paradigm Gravity. Dan waktu bertarung ini bisa dibilang juga secara power level juga kayaknya sebenarnya sih masih banget. Kayak mungkin kalau dari segi pengalaman bertarung mungkin memang Nox Knight lebih unggul ya, tapi karena di sini Setsu pakai form baru, jadi ya otomatis jadi lebih yang nona Beko kalau juga belum diketahui sama si Nox, jadi dia jadi lebih unggul dari Nox Knight. Apalagi juga dengan kemampuan manipulasi gravitasinya itu bikin si Nox Knight jadi beberapa kali sempat terdesak loh, bahkan udah mau ditarik, dibanting-banting, juga ditekan sama tekanan gravitasi yang cukup tinggi. Jadi ya si Nox Knight benar-benar dibuat agak sedikit kewalahan di sini sama formnya si Setsu Paradigm Gravity ini.
Terus juga apa, dan juga perihal kata-kata Nox yang dia sempat tanya kalau apa perihal apa ya kayak apa ya, bisa bilang kata-kata aku agak lupa sih ya, perihal dialognya si ini apa, dialognya si Baku sama Nox yang dimana Nox itu kayak menanyakan kenapa kok si Baku tetap ngotot melanjutkan misinya gitu, karena ya bisa bilang ya Baku tetap percaya kalau dia itu kalau apa percaya pada bakat terbesar dia yaitu sebagai seorang agent. Itu aja sih, aku juga agak lupa dialognya kayak gimana, tapi intinya gitulah. Dan langsung di sini ada si, karena si Nox berhasil agak sedikit di distract ya, ada si Baku langsung menggunakan kemampuan gravitasinya buat terbang ke luar angkasa dan langsung berhadapan dengan si Meteor Nightmare, dan nggak pakai basa-basi langsung dihancurin tuh si Meteor Nightmare pakai lasernya si Zetsu Paradigm Gravity, dan udah kalah si Meteor Nightmare-nya. Dan pas kalah ini tiba-tiba di bagian belakangnya si Meteor Nightmare muncul sebuah black hole yang cukup besar yang akhirnya membuat Meteor Nightmare yang badannya udah hancur itu, serpihan badan itu kesedot ke dalamnya, dan itu juga membuat si Baku juga ikutan kesedot. Ya aku masih agak bingung sih, apakah ini memang ada fenomena yang gak sengaja terjadi di dalam mimpi, atau sebenarnya ya si black hole ini adalah efek dari radar-nya si Zetsu Paradigm Gravity gitu, karena kok tiba-tiba banget munculnya kayak random tuh. Jadi beres si Zetsu Paradigm Gravity radar tiba-tiba muncul black hole-nya, kayak oke, mikir awalnya ini mungkin efek dari radar-nya si Form Paradigm Gravity mungkin, tapi kok si Zetsu-nya ikut kesedot, bahkan dia langsung hilang kan. Dan itu juga berdampak ke si Baku di dunia nyata, di mana si Baku akhirnya gak bangun-bangun dari tidurnya, bahkan sampai menjelaskan itu dia gak bangun-bangun loh. Yang akhirnya bikin si Minami akhirnya panik kan, dan juga dia nyoba menanyakan ke Komandan Zero apa yang terjadi pada kakaknya. Dan ini momennya benar-benar bikin aku bilang di awal video tadi kalau ada karakter yang mungkin bakal jadi the next evil, yaitu siapa? Si Komandan Zero. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena waktu Minami tanya soal keadaan kakaknya, si Zero kayak tanya, kamu berjanji tidak akan membocorkan, kamu bisa janji untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Karena kalau kamu berani membocorkan hal ini ke orang lain, kami nggak akan segan-segan untuk menyerahkan dirimu. What? Tiba-tiba ngancam membunuh loh. Ini kayak ancam banget nyampein orang loh. Wow. Ini kayak buset, ini ancamannya kok main ngancam-ngancam gini sekarang si Komandan Zero. Apalagi ini juga ditambah dengan si Komandan Zero yang di dalam itu kan dia ketemu sama si Nox kan, alias si Odaka, dan dia bahkan nyebut Nox itu dengan nama kode number 4, alias ini nomor kodenya si Odaka, yang berarti fix kalau si Odaka itu adalah mantan agennya kode. Dan juga waktu Odaka melihat si Baku yang kesedot ke dalam lubang hitam kan, dia juga kayak tatapannya kayak agak tatapan cemas gitu kan. Nah pas dia nyoba bilang pas dia ketemu sama Komandan Zero kan, dia sempat bilang kan, Kak, seperti biasa kalian tuh gak segan-segan ya mengorbankan agen kalian sendiri, cara kalian bener-bener busuk. Jadi kayak intinya kadang-kadang kayak gitu, kayak menegaskan kalau kode itu bahkan juga sampai dibahas dengan si Komandan Zero bilang ya terserah kamu mau bilang apa. What? Dan akhirnya itu si Nox coba nembak si Zero pakai Breakout Master dia, tapi harus ditakis sama Zero yang pakai Breakout Setzer. Jadi kayak wow, ini berarti memang menunjukkan kalau sepertinya organisasi kode ini memang ada konspirasi di dalamnya ya. Jadi ini bukan organisasi yang benar-benar bersih gitu. Jadi kayak ada permainan kotor di dalam organisasinya, yang notabene sepertinya ini yang coba diungkap sama si Odaka, ada si Nox. Jika perihal si Komandan Zero kayak biasa-biasa aja melihat si Baku yang kesedot lubang hitam, dia kayak panik, dan bahkan kayak cenderung datar loh reaksinya tuh. Bahkan waktu dia disinggung soal sama si Nox ya, soal kode yang nggak segan-segan mengorbankan agennya mereka, itu juga Nox ya bilang ya terserah kamu mau bilang apa, mau nggak kamu kayak gimana. Kayak buset, reaksinya kayak biasa banget loh. Ini agen terpentingmu baru aja kenapa-napa kok nggak kayak dia tuh nggak panik atau gimana gitu. Buset dah. Ini memang bakal jadi hal yang benar-benar jadi hal yang mungkin bakal jadi hal utama yang bakal disinggung banget di episode di kedua nanti kayaknya ya, perihal konspirasi dari organisasi kode. Mungkin ini bakal jadi poin utama yang bakal muncul di kedua nanti, beresnya ini debut
power up-nya mau upgrade formnya Zetsu kayaknya ya. Karena kan memang kalau di preview episode berikutnya itu ada beberapa poin yang notabene itu bakal jadi poin penting, yaitu perihal apalagi juga di preview episode berikutnya itu nggak ada misi baru loh. Jadi kayak sepertinya mungkin antara ini memang misinya masih lanjut atau ya udah misinya itu benar-benar udah berakhir di sini doang gitu. Jadi kayak misi-misian awal yang kayak di episode sebelumnya kayak ada judul misinya tuh nggak ada di kali ini. Ini udah langsung preview di mana ada penampilan baku yang kayaknya dapat misi langsung dari Command Zero buat menghabisi Nox. Jadi nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba dia dapat misi buat mengalahkan si Nox. Terus juga ada momen di mana Odaka ada menampakkan Odaka yang lagi tertidur, yang seperti itu adalah tubuh aslinya Odaka. Lalu yang kedua itu kalau yang selanjutnya itu ada ini terus juga ya mungkin perihal nasibnya Baku ini bakal kayak gimana ya, di dunia nyata dia bisa bangun lagi atau enggak gitu. Karena episode 14 nanti bakal juga jadi episode debut yang bisa dibilang ada debut dari upgrade formnya Zetsu yang fase pertama, yaitu Kamarten Zetsu Inazuma Plasma, yang sepertinya bakal langsung melawan Nox Knight. Wah gila sih emang ini episode bener-bener makin banyak hal diungkap, dan juga sepertinya memang bener sesuai perkiraannya si Nox, kalau memang orgasi kode itu bisa dibilang lebih busuk dari memang ada boroknya, dan seperti itu memang mau diungkap sama si Nox, karena kan memang dia dikenalkan sebagai karakter yang misi itu adalah mengganggu misinya kode kan. Jadi ya mungkin ini tujuannya mengganggu sih buat mengungkap konspirasinya dari organisasi kode. Jadi wow. Jadi kayak mungkin ini kayak peradaan dari karakternya si Odaka atau Nox yang mungkin dari awalnya kayak diberikan sebagai villain, tapi mungkin lebih seperti anti-hero kali ya. Karena dia mencoba membongkar kebobrokan organisasi tempat dia pernah menjalankan misi dulunya gitu loh. Ini gila sih. Jadi memang agak penasaran juga sih bakal gimana bagaimana proses dimana akhirnya keboroknya kode itu bakal diungkap itu. Jadi ya mungkin tunggu aja kayak gimana sih ini cerita. Tapi juga minggu depan kan bakal ada debutnya si Kamarten Zetsu Inazuma Plasma kan, alias upgrade formnya Zetsu. Jadi ya tunggu aja lah kayak gimana ceritanya. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Oh ya, sampai lupa. Kemarin aku juga baru aja ambil minum dulu. Aku juga dapat info kalau nggak salah ini katanya bocoran bocoran sketsa untuk Kamarten Nox sudah ada ya, dan juga katanya ada perkiraan karakter agen baru yang notabene katanya bentuk wujud karakter hero itu wujud tradernya bakal kayak Nox Knight tapi dengan warnanya berbeda. Tapi ya kayaknya aku masih mau lihat dulu sih, karena aku juga belum bahas Kamarten Nox kan ini. Mungkin aku coba aku atur dulu bakal kayak gimana bikinnya. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa bikin ya mungkin kalian bisa tunggu aja di channelnya Akan Desa, karena kan Akan Desa mau bikin bahasannya. Jadi ya tinggal tunggu di situ aja kalau misalnya kalian mau. Kalau misalnya aku nggak bikin videonya ya. Jadi ya oke lah. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian video ini. Subscribe juga channel aku kalau kalian sudah mampu channel ini. Kalau ada yang mau kalian tambahkan atau juga mau kalian koreksi juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 412.